Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-ba'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'd, fa ya hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pernahkah panjenengan membayangkan jenengan diingat oleh orang yang membagi sembako misalkan ada bagi-bagi sembako di RT kita, terus panjenengan diingat oleh yang bagi sembako. Kira-kira mungkinkah jenengan akan terlewat dari pembagian sembako itu? Mungkin boten kira-kira. Boten. Kenapa? Karena yang bagi ingat panjenengan. Hadirin, maka bayangkan kalau kita diingat oleh yang membagi rizki, jenengan diingat oleh yang membagi rizki, diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira mungkinkah kita akan kekurangan rizki? Mungkinkah kita gak kebagian rizki? Maka disinilah hebatnya, salah satu hebatnya orang-orang yang diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tema kita kali ini adalah menjadi orang yang diingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan sebuah langkah dan ikhtiar agar kita senantiasa diingat oleh penguasa alam semesta, diingat oleh yang memiliki kehidupan kita, yang memiliki alam raya ini. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriring doa, semoga yang hadir hari ini semuanya menjadi hamba yang diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh Allah ta'ala, dicukup kebutuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak kita semua dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin makullah, pembahasan kita dibagi menjadi 3 bagian, 3 sub pembahasan untuk memudahkan kita memahami konteks materi ini. Yang pertama adalah bagaimana Allah mengingat kita. Bagaimana sih Allah mengingat kita itu kayak apa? Yang kedua, bagaimana kita mengingat Allah. Nah, jadi kalau bagaimana mengingat Allah itu seperti apa nanti? Kemudian ikhtiar menjadi orang yang diingat Allah. Bagaimana ikhtiar kita agar menjadi hamba yang diingat Allah. Hadirin jemaah rahimakumullah, mari kita mulai. Dalam Al-Quran surat Toha, Allah mengingatkan kita tentang kesempitan hidup yang akan dialami
ketika seseorang melalaikan atau berpaling dari zikrullah, berpaling dari mengingat Allah, atau dalam hal ini berpaling dari ketaatan kepada Allah. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah Sadaqal Adzim. Artinya, ada yang baca artinya? Ada yang bantu baca artinya? Betul nih. Ada, monggo. Ada yang terus baca artinya? Boleh bantu? Betul. Yang kersa baca artinya boleh pulang duluan nanti. Dan barang siapa gitu. Iya, monggo. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Baik. Hadirin, lihat ayatnya. Barang siapa berpaling dari mengingat atau peringatan Allah, barang siapa yang tidak lagi mengingat Allah, tidak menghiraukan peringatan-peringatan Allah, maka siap-siap hidupnya menjadi sempit. Hadirin, hidup sempit itu mungkin ragam masalahnya banyak, tetapi yang jelas adalah kesempitan itu akan terjadi ketika seseorang sudah melalaikan peringatan-peringatan Allah. Dia tidak lagi mengingat itu, maka zikrullah adalah menjadi penting dalam hal ini. Tidak hanya sekedar mengingat asma Allah, tapi mengingat peringatan-peringatan Allah, mengingat ada perintah dan larangan Allah. Itu dalam konteks ayat ini. Maka sekali lagi, agar kita tidak sempit dalam kehidupan, maka apa? Jangan sampai melalaikan peringatan-peringatan Allah. Harus menghiraukan peringatan-peringatan Allah. Hadirinallah, zikir itu adalah ikhtiar untuk mencuri perhatian Allah. Zikir itu mencuri perhatian Allah. Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 152. Monggo. Baca dia, monggo. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Baik. Hadirin, lihat ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, maka ingatlah kalian akan daku. Adzkurkum, aku akan ingat kamu. Jadi ingatlah kalian akan daku, kata Allah. Allah akan ingat kita. Hadirin, tadi saya di pembukaan tadi saya ajak nyenengan bayangkan kalau nyenengan diilingi, diingat oleh yang bagi sembako tadi, nggak akan mungkin terlewat sembakonya, gitu nih. Nggak mungkin nggak kumana nong diilingi panjenengan. Diingat Allah tentu suatu fadilah, suatu keistimewaan yang luar biasa. Karena Allah yang bagi rizki, Allah yang berikan kesembuhan, Allah yang berikan solusi, Allah yang berikan berbagai macam anugerah. Kalau Allah ingat kita, kunci hidup ini sudah dapat jenengan. Luar biasa.
mau seberat apa masalah kita, mau seberat apa problem rumah tangga kita, insya Allah semua akan mudah ketemu jalan keluar. Kenapa? Jenengan diingat oleh pemilik alam semesta, jenengan diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ternyata rumusnya ingatnya Allah pada kita dimulai dengan ingatnya kita kepada Allah. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, aku akan ingat kepadamu. Hadirin rahmatullah, maka inti pembahasan kita ada di ayat ini, bahwasanya ingatnya Allah kepada kita, ikhtiarnya adalah dengan cara mengingat Allah. Mari kita perdalam. Hadirin rahmatullah, dalam pembahasan ayat ini ada Allah tadi mengingat kita. Jadi bagaimana sih Allah mengingat kita? Bagaimana Allah mengingat kita? Bagaimana Allah ingat kita? Hadirin rahimakumullah, ingatnya Allah pada kita itu seperti apa? Tadi kan ayatnya, ingatlah kalian akan daku, aku akan ingat kepadamu, gitu kan? Hadirin, sering saya aturkan, kalau panjenengan ingin mendalami Al-Quran, membaca terjemah itu sudah membuka pintunya. Jenengan membaca terjemahnya itu sudah membuka pintunya. Tapi kalau jenengan ingin mendalami lebih dalam, tidak bisa tidak, kecuali harus belajar tafsirnya. Belajar apa? Tafsirnya. Nah, contoh ayat ini, kalau panjenengan baca terjemah saja, mungkin sudah dapat pemahaman awal itu. Ingatlah kalian akan daku, aku akan ingat kepadamu. Tapi ketika pertanyaannya lebih dalam lagi, jenengan tidak bisa menjelaskan hanya dengan terjemah. Pertanyaannya begini, bagaimana model ingatnya Allah sama kita? Dan bagaimana modelnya kita ingat sama Allah? Itu kalau jenengan hanya berbekal terjemah, tidak ketemu jawabannya. Maka ketemunya ada di tafsirnya. Hadirin, ayat ini sengaja kami coba potret dari 8 tafsir. Dari 8 tafsir. Jadi memang sengaja kami perdalam sampai sejauh itu. Kami berharap jenengan bisa mengambil sebuah hikmah bagaimana ingatnya Allah sama kita dan bagaimana ingatnya kita kepada Allah. Yang pertama adalah menurut tafsir Al-Muyassar. Tafsir Al-Muyassar, yang dimaksud Allah ingat kita adalah dipuji di hadapan malaikat yang memiliki kedudukan tinggi. Ingatnya Allah pada kita, hadirin, itu ternyata itu menurut tafsir Al-Muyassar. Itu apa? Dipuji di hadapan para malaikat yang memiliki kedudukan tinggi. Berarti menurut jenengan kedudukannya jenengan jadi istimewa buatan? Istimewa. Bayangkan begini, Pak Presiden bikin rapat terbatas misalkan ini. Kemudian rapat terbatas dihadiri oleh menteri-menteri utama saja misalkan. Yang hadir orang-orang terhormat. Terus di forum terhormat itu ternyata Pak Presiden memuji panjenengan, memuji di hadapan orang-orang terhormat. Apa maknanya itu?
derajat jenengan sudah tidak sama dengan yang lain, berbeda. Kenapa? Diberikan tempat lebih, dipuji di hadapan orang-orang terhormat. Hadirin, maka bayangkan ini, ketika Allah memuji seorang hamba di hadapan para malaikat-malaikat utama, malaikat-malaikat yang berkedudukan tinggi. Ingat, malaikat memiliki kedudukan berbeda-beda kan? Maka di situ menggambarkan bahwasannya ingatnya Allah kepada kita adalah dengan dinaikkan derajatnya. Ada lagi yang berbeda dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang dimaksud Allah ingat kita adalah dengan cara memberikan ampunan dan pahala. Beda ya? Ayatnya satu, tapi ketika dibedah dengan tafsir ternyata berbeda. Kok bisa begitu? Ya itulah Al-Quran. Jadi sebuah kalimat itu bisa bermakna tidak persis sama antar para mufassir itu. Seperti kemarin kami membahas tentang kalimat saihun dalam surat At-Taubah 112. Saihun menurut tafsir Ibnu Katsir dimaknai puasa. Dimaknai puasa. Beliau berdalil kepada kalimat saihat itu di surat At-Tahrim ayat 5. Saihat itu Allah menggambarkan sifat istri Nabi yang suka berpuasa. Maka saihun itu adalah orang yang berpuasa, itu maknanya. Berbeda dengan tafsir yang lain ternyata. Dalam tafsir yang lain ternyata yang dimaksud adalah ada dua makna ternyata. Bisa bermakna puasa, bisa bermakna berjihad fi sabilillah. Nah, kan? Maka dari sisi ini saja sudah semakin jelas kita butuh belajar tafsir kalau ingin lebih mendalami Al-Quran. Maka berbahagia kalau panjenengan masih sempat bergabung dengan komunitas tafsir, ikut kajian-kajian tafsir, karena itulah jalannya agar kita semakin dekat dengan Al-Quran. Semoga yang hadir hari ini semua termasuk orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Semoga kita ketemu di sini, kelak ketemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Ini tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka seseorang yang diingat Allah itu berarti dia diampuni dan diberikan apa? Pahala. Ada lagi Ibu, Bapak Ibu sekalian. Tafsir Al-Mukhtasar, yang dimaksud dengan diingat Allah adalah dipuji dan dijaga. Yang saya kasih warna berbeda itu adalah yang berbeda dengan yang lain. Lihat, tadi kan sudah muncul itu, dipuji di hadapan para malaikat tadi. Kemudian apa? Diberi ampunan, diberi apa? Pahala, dan diberi penjagaan. Tuh, sudah berbeda sudah. Ketemu 4 sudah fadilahnya. Gimana, bayangkan kalau jangan dijaga sama Allah gimana kira-kira? Dan aman apa super aman, Bu? Super aman. Maka yang ganggu jenengan gak akan mungkin bisa menyentuh jenengan. Kenapa? Yang jaga ini pemilik alam semesta. Bayangkan coba, yang jamin Allah. Maaf, kadang kita itu agak ironis itu nggih. Kalau jaminan polis asuransi kita yakin banget ya. Ikut asuransi dapat polis. Kan kayak yakin gitu kan. Tenang sudah. Mau sakit tenang sudah, ada jaminan-jaminannya kan. Padahal yang jamin manusia. Betul. Tapi ketika kita bicara jaminan Allah, kata percaya ya. Kata percaya. Allah yang jamin loh padahal ini. Kalau engkau ingat kepadaku, aku akan jaga kamu. Kan gitu maknanya akhirnya.
Kalau kamu ingat padaku, aku akan naikkan derajatmu. Yang pertama tadi. Kalau engkau ingat padaku, aku beri kau ampunan dan pahala. Kalau engkau ingat padaku, aku jaga. Bayangkan hadirin, luar biasa sudah. Maka jenengan kalau misalkan mau berangkat pergian kok sendirian, jangan sendirian. Undang Allah menemani kita dalam perjalanan. Gimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Itu salah satunya. Boleh zikir yang lain sepanjang jalan, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Itu jenengan mengundang Allah menyertai dalam perjalanan panjenengan. Sepanjang jalan dijaga oleh Allah Ta'ala. Ini dalilnya sudah. Mungkin berangkat kajian pulang agak malam, misalkan jam 8:30 atau jam 9 atau bahkan 9:30. Perbanyak zikir. Enggak sendirian lagi jenengan. Sudah ada yang menemani. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau yang menjamin, beliau yang berjanji sendiri. Hadirin makullah, kita lanjutkan lagi. Dalam tafsir Al-Wajiz dan tafsir Zubdat Tafsir min Fathil Qadir itu tidak saya kasih warna beda karena sama dengan atasnya, yaitu pahala dan ampunan, mirip sama atasnya. Saya kasih warna beda aja, nggak ada tambahan karakter, nggak ada tambahan variabel. Ada lagi yang berbeda dari tafsir As-Sa'di, bahwasannya yang dimaksud ingatnya Allah pada kita adalah diberi nikmat yang langgeng. Nikmat yang langgeng. Dan kalau dapat nikmat, kepinginnya itu bisa dirasakan terus atau cepat selesai. Terus ya, misalkan punya nikmat, diberikan Allah nikmat suami sudah ganteng, duitnya banyak, gitu kan? Gimana? Kepingin segera bubar atau kalau bisa terus menerus? Terus menerus kan? Iya. Bahkan kalau bisa terus muda aja, Ustaz, jangan tua-tua dia, gitu kan? Loh, maka bayangkan Allah memberikan nikmat yang langgeng. Dalam tafsirnya dijelaskan salah satunya adalah jenengan diberikan nikmat pandai bersyukur. Yang pandai bersyukur itu menjadikan nikmat itu terus ditambah oleh Allah Ta'ala. Ingat ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Masih ingat itu? Di surat apa? Ibrahim, ayat berapa? 7, 100. Yang benar boleh pulang duluan. Hadirin, benar itu. Allah sudah janji sama kita loh. Laki-laki tadi, kadang-kadang kita kalau yang janji manusia kita marem. Nek pangeran sing janji kadang-kadang nggak begitu ngandel kan. Allah janji, kalau kamu mau bersyukur, aku tambah nikmatku padamu. Bayangkan coba. Allah janji, mau tambah nikmat nggak nih? Mau ya Allah, syukur aja yang banyak, itu kan? Sebaliknya, wala in kafartum, kalau kamu kufur, inna adzabi lasyadid, maka yang nikmat yang semula jadi nikmat, aku ganti jadi azab. Bayangkan ya Pak. Hari ini banyak orang nangis itu justru karena urusan-urusan yang semula dianggap nikmat. Jabatan misalkan, semula dianggap nikmat. Bancaan sampean kan ketika diangkat jabatannya kan. Tapi sekarang ini banyak orang nangis gara-gara jabatannya. Deg-degan tok isine. Apalagi diperiksa KPK. Wah. Dok kan. Jenengan kan nggak merasakan toh. Karena jenengan nggak pejabat kan, pokoknya biasa-biasa aja kan. Bahono KPK gak ngurus. Kenapa kita nggak bersinggungan dengan itu? Anak yang amati betapa banyak hari ini orang-orang tua nangis
bukan karena hal lain, justru karena anaknya. Masih ingat kapan hari ada kasusnya seorang anak membunuh bapaknya sendiri. Na'udzubillah min. Semoga Allah menjaga kita, semoga Allah menjadikan putra-putri kita soleh-solehah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Artinya dari mana ini asalnya? Bisa jadi ayat itu yang akan menjawabnya, yaitu apa? Karena kurang bersyukur. Maka orang-orang yang ingat Allah, dia diberikan anugerah pandai bersyukur. Ini luar biasanya itu. Jadi Allah ingat kita dengan memberikan kita menjadi orang pandai bersyukur. Diberikan nikmat yang langgeng, terus gitu, terjaga nikmatnya. Kok bisa begitu? Ya, dimulai dari dia diberikan anugerah bisa bersyukur. Ada lagi, yakni ampunan dan rahmatnya. Saya kasih warna beda lagi. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam pembahasan yang sama ini ada juga Allah memberikan nasroh, namanya nasroh, pertolongan. Jadi ingatnya Allah kepada kita itu juga termasuk adalah memberikan nasroh, pertolongan. Maka jenengan butuh pertolongan, menyelesaikan tugas gak selesai-selesai, bekerja masih banyak problem misalkan, undang Allah untuk memberikan pertolongan dalam usaha kita. Undang Allah untuk menyelesaikan urusan rumah tangga kita. Bagaimana caranya? Zikrullah, ingatlah kepada Allah. Terus bagaimana ingat kita pada Allah nanti setelah ini? Jadi kita sedang membahas apa? Ingatnya Allah kepada kita ternyata sedemikian banyak ragamnya, Bapak Ibu. Dipuji di hadapan malaikat, diberi ampunan dan pahala, diberikan penjagaan oleh Allah Ta'ala atas urusan kita. Bayangkan, luar biasa Ibu. Ditambah lagi nikmatnya langgeng, terus bisa kita rasakan keindahan nikmat Allah itu. Kemudian diberikan rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu solusi. Rahmat itu tambahnya kebaikan. Rahmat itu adalah diberikan sembuh dari penyakit, itu juga rahmat. Pendek kata, ingatnya Allah pada kita itu meliputi semua aspek. Berarti nek jenengan diilingi Gusti Allah niku kira-kira urusane beres napa tambah ruwet? Penyakitnya tambah waras napa tambah loro? Dagangane tambah laris napa tambah ruwet? Hadirin, pendek kata, semua problem masalah terjawab ketika Allah ingat pada kita. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau kita sudah bagaimana kita ingat kepada Allah? Hadirin makullah, ini saya tambahkan satu ayat. Jika engkau ditolong Allah, maka tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Bayangkan, jika engkau ditolong Allah, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Hadirin, lihat ayatnya. Ini jaminan dari Allah. Kalau Allah nolong kita, fala ghalibalakum, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Maka misalkan jenengan berbisnis, kok selama ini kayak begini terus ya Ustadz? Jenengan mungkin belum mengundang Allah dalam bisnis panjenengan, sehingga masih ada aja masalah. Hadirin, qadarullah, saya mendapat amanah untuk mendampingi beberapa pebisnis. Saya diminta mendampingi dari sisi syariah. Nah, saya sering menanamkan masalah ini kepada para pebisnis itu, bahwasannya bisnis itu butuh pertolongan Allah. Nun sewu, menurut jenengan,
urusan-urusan hidup kita, ada ndak yang nggak butuh Allah, ngoten? Ndak ada, nggih. Urusan kita semuanya butuh Allah, betul betul. Urusan rumah tangga butuh Allah ndak? Butuh. Jenengan nasihati putrane, kalau Allah ndak menolong, itu nggak masuk loh dalam benak dia, nggih mboten? Bisnis, saya ambil contoh bisnis paling sederhana, jualan cilok. Nah, sering saya contohkan ini kalau ngaji, jualan cilok, ben eling jenengan. Jualan cilok itu minimal 4 hal terjadi secara simultan, terjadi hampir bersamaan, minimal 4 hal ini, itu baru terjadi transaksi jual beli cilok. Apa 4 hal ini? Yang kalau salah satu saja nggak jadi, itu nggak terjadi itu. Misalkan 4 ini apa? Pertama adalah penjual, adanya penjual. Yang kedua adanya pembeli. Yang ketiga ada barangnya. Yang keempat ada duitnya. Betul betul. 4 ini kalau nggak ada salah satu saja nggak jadi bu transaksinya. Ada penjual, nggak ada pembeli, nggak jadi. Ada pembeli, barangnya nggak ada. Barangnya ada, duitnya nggak ada. Maka pertanyaannya, siapakah yang menjadikan 4 hal ini terjadi bersamaan? Dialah Allah. Siapakah yang menjadikan 4 hal ini terjadi bersamaan? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk bisnis-bisnis yang lebih rumit itu lebih butuh Allah. Bayangkan ada pebisnis ekspor impor barang lewat laut. Itu variabelnya tidak hanya 4 ini. Ada tambahan lain, variabel keamanan di jalan, variabel angin, ombak. Bayangkan coba, siapa yang bisa mengalahkan, siapa yang bisa mengatur ombak? Siapa coba? Maka undang Allah dalam kehidupan kita. Putra putri kita belum tentu loh yang jenengan dawuhne masuk ke benak dia. Kalaupun masuk belum tentu dilaksanakan, betul enggak? Iya. Kita butuh pertolongan Allah agar dia sampai mau melaksanakan apa yang kita sampaikan. Hadirin, hari-hari ini ada kabar yang cukup istilahnya mengkhawatirkan gitu ya. Itu ada ahli yang mengatakan ini badai siklon ini yang sekarang menjadi masalah sumber, salah satu bencana yang menimpa saudara kita di Aceh, Sumbar, Sumut. Itu konon siklon ini bergerak ke arah selatan barat ya. Kalau tidak salah selatan barat. Kalau ini berjalan ke arah selatan barat, maka sangat mungkin itu ke arah Pulau Jawa. Hadirin, sekarang ini kalau dihitung tingkat kerusakan yang terjadi di Sumatera dan Aceh, itu konon jarak antara Aceh sampai ke Sumbar itu 1000 km. Jadi terlepas memang ada penggundulan hutan, terlepas ada itu problem beda lagi. Tapi curah hujan dan badai yang besar ini itu sudah jangkauannya sedemikian kerusakannya. Nah, kalau bergeser ke arah selatan barat, maka sangat mungkin antara Lampung sampai Banyuwangi itu kurang lebih jarak yang sama, kurang lebih 1000 km. Maka tentu kita berharap nggak terjadi. Maka yang paling mungkin kita lakukan adalah meminta tolong
yang mengatur, minta tolong yang menguasai alam semesta ini. Siapa yang bisa membelokkan siklon misalkan? Siapa? Badai ini berjalan, siapa yang bisa menggerakkan ini? Kami pernah membahas yang kurang lebih sama, itu terkait gempa. Hadirin, gempa itu sesuatu yang kita susah untuk mencegah gempa. Kita paling pol kan mitigasi bencananya, mitigasi jangan sampai banyak korban gitu kan. Tapi untuk menghentikan gempa itu sendiri tentu kita nggak ada kemampuan sama sekali. Nah, maka yang paling bisa kita lakukan adalah kembalikan kepada pemilik alam semesta ini. Menurut jenengan, bagi Allah susah apa mudah menghentikan gempa? Susah atau mudah? Mudah banget. Mudah banget. Saya contohkan. Allah menguasai alam semesta ini. Itu seluruh benda dikuasai oleh Allah Ta'ala. Kita lihat sekarang, cek benda paling besar di alam semesta, paling tidak di tata surya kita, itu nopo? Matahari, betul. Itu paling besar. Matahari kita anggap paling hebat, paling gede, paling panas. Tapi toh ternyata matahari tunduk kepada Allah Ta'ala. Mana buktinya? Penyan pirsani matahari. Dari dulu sampai sekarang itu pancet berangkatnya dari timur, tenggelam di sebelah barat. Kalau mau bukti, tanyakan kepada orang tua kita atau mbah kita. Nun sewu, enten sing umur sampun 70 tahun mboten niki? Belum ada nih. Masih 17 ustaz semua. Kalau kita tanyakan pada orang tua kita atau bahkan mungkin nenek kakek kita yang sudah usia 80-an, misalnya ditanya, "Mbah, matahari yang sekarang kita lihat ini dengan matahari yang dilihat beliau ketika beliau masih imut-imut dulu imut-imut sekarang, kira-kira sama apa beda? Matahari yang kita lihat sekarang dengan yang dilihat orang tua kita 40 tahun lalu, 50 tahun lalu, kira-kira sama atau beda? Sama. Mundur lagi ke belakang, matahari yang kita lihat sekarang dengan yang dilihat, Bung Karno waktu beliau kecil, kira-kira sama atau beda? Sama. Mundur lagi, yang kita lihat sekarang matahari dengan dilihat oleh Rasulullah Muhammad SAW di Madinah dulu, matahari yang sama atau beda? Sama. Mundur lagi, mulai zaman Nabi Adam alaihissalam, matahari yang kita lihat dengan dilihat Nabi Adam alaihissalam itu sama atau beda? Sama. Pendek kata, matahari ini pun mulai biyen ngetan ngulon. Pertanyaannya, kalau dari ngetan ngulon itu merupakan bukti dia diatur. Umpama niku karepe dhewe, umpama matahari karepe dhewe, kira-kira menurut jenengan bosen mboten? Bosen nggih? Wah, kepian ngetan ngulon, mbok arang-arang miring-miring titik atau ngalor-ngalor titik lah ngoten kira-kira. Nyatane kan tidak. Itu bukti matahari yang kita anggap perkasa, yang kita anggap paling besar, bahkan pusat tata surya. Itu bukti matahari dia taat pada sebuah aturan, sehingga dia tidak pernah terlambat sejam sekalipun, tidak pernah. Para ahli mengatakan seandainya matahari terlambat terbit 1 jam saja, maka terjadi penumpukan es di kutub selatan dan utara, yang kemudian menjadikan guncangan luar biasa untuk bumi ini. Atau sebaliknya, dia terlambat tenggelam, wayahe surup, dae ngajak praisik telat-telat titik kok 1 jam. Apa yang terjadi? Maka terjadi pengenceran kutub utara dan selatan mencair, kemudian terjadi naik
pasang laut, kota-kota yang ada di pinggir laut bisa ditenggelam, hadirin. Toh ternyata nggak terjadi. Maka dia taat kepada sebuah aturan. Pertanyaannya, siapa yang mengatur dia? Siapa yang mengatur matahari ini? Dialah penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Allah mampu menundukkan matahari, Allah mampu menundukkan matahari yang jauh lebih besar daripada bumi, maka apa susahnya menundukkan bumi? Betul betul. Apa susahnya Allah menjadikan bumi tidak bergerak? Yang semula guncang gempa tidak bergerak, sangat mudah bagi Allah. Wong nundukkan yang gede mawon, taat nih, ribuan tahun pancet ngetan ngulon pancet. Apa susahnya ngatur bumi? Hadirin makullah, disinilah kemudian yang bisa membelokkan siklon ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harusnya kita semakin mendekat pada Allah. Ini musibah terus, ini harusnya menjadikan kita apa? Semakin banyak istighfar, semakin banyak kebaikan dilakukan. Kenapa? Kalau istighfar dilakukan, Allah menjamin tidak akan memberikan azab pada orang-orang yang senantiasa beristighfar. Saya menulis tersendiri bab itu sebenarnya, tapi qadarullah tadi saya ceritakan tadi, sampai hari H itu belum terselesaikan juga. Banyak urusan macam-macam sampai belum selesai itu. Kalau saya ingin jelaskan itu diantaranya. Hadirin makullah, tapi paling enggak pesannya ada, ayo semakin mendekat kepada Allah, perbanyak istighfar ya. Kenapa? Siklon ini yang bisa belokkan hanya Allah. Yang bisa menundukkan hanya Allah. Kalau Allah mampu ngurus matahari, ngurus yang segede itu, ngurus bumi, tidak ada susahnya. Apalagi nyauri utangin jenengan. Allah mampu mboten? Ya kison talah ngurus bumi sama gede ini sakit kok. Utangin jenengan pinten toh? Gak ada utang lah. Tuh delok gaya ini koyo ana utang. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Diberikan kehidupan yang baik, diberikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, maka pertanyaan berikut adalah bagaimana cara mendapat perhatian Allah? Ini saya sampai jam berapa ya Ustaz? 15 atau 30. Oh gitu, baik. Jamnya nggak sama nih, itu sama jam saya kok beda. Nggih, napa wae. Gimana, Ibu? Lanjut apa selesai? Oh, lanjut. Baik. Kita teruskan. Bismillah. Sekarang bagaimana caranya mendapat perhatian Allah? Hadirin, tentu tadi sangat menarik. Diampuni dosanya, dinaikkan derajatnya, dijaga oleh Allah, diberikan nikmat langgeng pun enak kabeh pun pokoknya. Pertanyaannya bagaimana caranya bisa mendapatkan perhatian Allah koyok ngoten? Bagaimana caranya menjadi orang yang diperhatikan, diingat oleh Allah tadi? Nah, berarti tadi rumusnya apa? Ingatnya Allah itu didahului ingatnya kita kepada Allah. Tadi kan? Ingat ayatnya tadi di dalam Al-Baqarah 152 tadi, fadhkuruni adzkurkum, gitu kan? Ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat padamu. Masih ingat tadi di awal tadi? Nah, berarti bagaimana cara mendapatkan perhatian Allah? Yaitu dengan cara mengingat Allah. Nah, permasalahannya adalah bagaimana mengingat Allah, gitu loh. Bagaimana mengingat Allah? Hadirin, makna ingat kepada Allah, lagi-lagi menurut tafsir yang tadi saya sampaikan, ada 8 tafsir yang coba saya gunakan untuk memandang ayat ini. Karena kita ini para santri itu kan, kita mungkin tidak memiliki kemampuan sekali berbeliau-beliau para ahli Al-Quran, para mufassir yang keilmuannya sudah jauh di atas kita. Kita tinggal ngikuti mawon. Maka saya lebih senang begitu. Tafsir A, B, C, D, E kami ambil inti-inti pembahasannya,
jadikan pelajaran buat kita. Tugas kita tinggal melaksanakan saja. Ya apa carane segera melaksanakan pesan-pesan yang ada dalam Al-Qur'an tadi. Hadirinallah, makna zikir kepada Allah, ingatnya kita pada Allah seperti apa? Lihat nih. Yang pertama adalah mengingat dan menyebutnya. Ini dalam tafsir Al-Muyassar. Mengingat dan menyebut Allah. Maka kalau panjenengan ingin mendapatkan tadi, ingin mendapatkan ampunan, pahala, dinaikkan derajatnya, dijaga urusannya tadi, seabrek tadi itu, ayo dimulai dengan mengingat dan menyebut Allah. Maka kalau kita nyambat ya Allah, ya Allah, itu sudah mengundang pertolongan Allah, ngundang solusi dari Allah gitu. Kalau nyanyi pas nasihati putrane ngoten niku ngangge nyambat Gusti Allah mboten. Ya Allah nak, ngoten nggih. Dinasihati bolak-balik kok pan. Sama niki niru sapa sih nak? Mama gak koyo ngono, papa gak koyo ngono. Anake kan bingung lho, duka mah niru sinten. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua adalah ibadah. Loh, beda kan sudah? Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, ternyata makna mengingat Allah adalah beribadah. Maka kalau kemudian bagaimana cara mengundang pertolongan Allah dalam kehidupan kita? Banyakin ibadah. Sederhana banget kan? Pokoknya belajar tafsir ini indah pokoknya. Senang sekali saya. Terbuka banyak tabir-tabir kehidupan, banyak sekali. Bayangkan. Dan sekarang zaman kita ini dimudahkan Allah, sangat mudah. Jadi sekarang bertebaran kan, tafsir-tafsir online kan banyak itu. Yang penting pastikan developernya, pastikan yang membangun sistem itu terpercaya, sudah. Memang ada yang nakal, dibelok-belokkan, itu juga ada. Tapi sejauh ini semua yang bertebaran itu insya Allah sudah mengantarkan kita kepada sebuah titik yang lebih baik. Jadi kalau kemudian jenengan sekarang belajar tafsir itu sudah lebih mudah. Jenengan di online itu sudah banyak. Nah, ternyata yang tadi maknanya adalah mengingat Allah tidak hanya bermakna menyebut dan mengingat saja, tapi juga beribadah. Maka dengan kata lain, kalau ingin mengundang pertolongan Allah, mengundang penjagaan Allah, mengundang solusi, banyakin ibadah. Ada lagi dalam tafsir Al-Mukhtasar, yang dimaksud zikir kepada Allah adalah mengingat dengan hati dan anggota badan. Mengingat dengan hati dan anggota badan. Kalau dengan hati, dengan banyak mengingat Allah, merenungi ayat-ayat Allah, melihat langit misalkan, lah yo langit samene ombone. Berarti Gusti Allah itu maha kuasa. Sedemikian luasnya langit, Allah sering memamerkan dalam ayat Al-Qur'an itu bi ghairi amadin tarawunaha. Lihatlah langit, Allah membentangkan langit tanpa tiang. Allah sering memamerkan itu dalam Al-Qur'an. Non sewu, kita bangun rumah, ruangan ini pinten meter nih? 4 meter nih? 5 nih? 4 tak? Udah sampai 5 kan? 4,5 paling ya. Itu pasti mikir cagae ya. Tiangnya ya opo, bentangannya ya opo, gitu kan? Ini baru 4,5 meter. Tapi Allah ujung timur sampai barat, ufuk timur sampai barat tanpa tiang. Allah memamerkan itu. Maka ini mestinya mengantarkan kita kepada sebuah perenungan Allah Maha Kuasa. Nek ngurusi sak menten ombone, ndadekno tanpa tiang saged. Apa susahnya masalah kita diselesaikan Allah? Sangat mudah, sangat mudah. Cuma kadang-kadang kita niki ndak ada waktu merenungkan itu. Padahal kalau hanya merenungkan itu sama dengan zikrullah.
Berarti saat merenungi, mentadaburi alam itu jenengan sama dengan mengundang pertolongan Allah dalam diri kita. Maka kalau perusahaan itu saya sarankan perusahaan itu sering diajak ngaji karyawannya kalau kepingin perusahaannya beres. Kenapa? Pertolongan Allah tidak akan hadir loh kalau perusahaannya masih misalkan menghalalkan riba, masih di sana karyawannya bermaksiat kepada Allah, jauh dari pertolongan Allah. Beresi dulu. Kalau perlu bikin aturan, yang masih minum ketahuan keluar. Kasih tegas begitu. Kenapa? Dia jadi penyakit, Pak. Dia jadi penyakit. Dia malah mengundang murka Allah. Orang tidak sholat itu mengundang murka Allah. Hati-hati. Maka kalau kemudian ada di perusahaan kita nggak sholat terang-terangan, jenengan sebagai pemiliknya sudah eksekusi saja. Kasih tawaran dia. Kamu sholat bertobat pada Allah atau silakan keluar dari sini. Kenapa? Mengundang murka Allah. Kita berbisnis sampai jungkir jempalik susah mendapatkan pertolongan kalau kita masih mengabaikan yang mengundang murka Allah. Nah, balik ke sini, maka mengingat hati dengan hati dan anggota badan adalah ketika semakin taat kepada Allah. Hati mengingat Allah, anggota badan semakin taat kepada Allah. Hadirin Allah. Selanjutnya dalam tafsir Zubdut Tafsir min Fathil Qadir, yang dimaksud zikir kepada Allah adalah taat kepada Allah, hampir sama dengan atasnya. Ada lagi taat sepenuhnya, bayangkan. Jadi maknanya hampir sama ternyata. Maka ketaatan kita, misalkan ibu-ibu taat pada suami, itu perintah Allah bukan? Halo? Saya kurang banter Bu. Taat pada suami itu perintah Allah boten. Kurang banter, cek rungu. Maka kalau kemudian di rumah tangga niku ternyata malah nggak taat pada suami, gegeran niku bukan dengan orang lain, gegeri bojone dhewe. Ngoten niku kira-kira mengundang solusi atau mengundang musibah? Kan? Kok jenengan kok malah mboten jawab ngoten malian. Kok malah deg-degan ngoten. Di situ kuncinya, Bu. Kalau jauh dari ketaatan pada Allah, gak kaget, masalah terus enten mawon. Entah sakit, entah enten mawon. Maka kalau ada yang semacam itu segera bergeser, taatlah kepada Allah. Mungkin mencari uang kita setengah halal, bukan haram, Bu. Setengah halal. Mungkin ikhtiar kita di dalam mencari rizki kurang begitu mendapat ridho Allah karena nyerempet riba misalkan, maka segera bergeser taat kepada Allah kalau tidak ingin masalah terus berdatangan. Hadirin makullah, ada lagi menghindari akhlak buruk. Nah tuh, maka orang yang berakhlak baik itu mengundang pertolongan Allah loh. Bayangkan coba, dimensinya sejauh ini ternyata zikrullah niku. Jadi bukan namung sekedar zikrullah niku dengan lesan, tidak. Ada dengan hati, ada dengan perbuatan, bahkan akhlak loh. Maka hidupkan keluarga kita ini keluarga yang berakhlak, saling menghormati. Bapak-bapak kalau teng dalam manggil ibu dengan panggilan kesayangan mboten, Pak? Dan sayangan ya. Ibu-ibu kalau manggil lupane arek itu dengan panggilan apa Bu biasanya dengan? Ojo mentang-mentang biyen koncone SD atau staf OSIS, nggih, sing wedok dadi ketua OSIS, sing lanang biyen dadi staf OSIS. Saja dibojone diceluk jenenge langsung. Umpamane Joko, Jok. Iki bojo, niki bapakne arek-arek. Jangan dipanggil dengan namanya, Bu. Panggil dengan kalimat-kalimat penghormatan. Pi misalkan, gitu. Papi bukan pipo, Bu, papi. Panggil dengan kalimat-kalimat yang penghormatan. Kenapa? Itu akhlak. Bahkan boso nek tenggene napa
Islam itu, akhlak itu, kalau di Jawa di dalam struktur kata, pemilihan kata itu jadinya boso. Yang itu dalam kali bapak arek boso mboten Bu. Nah, kami tidak bisa menggunakan Jawa Ustaz, kami menggunakan bahasa Cina. Pilihan kata Bu, penting loh. Jenengan boleh bahasa Indonesia, tapi ketika menunjuk beliau, ya panjenengan dahar nopo gitu. Jangan dipadak nih, ya makan apa? Podo karo kucing. Kucingnya makan apa aja? Kan podo. Akhlak Bu. Maaf, termasuk izin kalau keluar rumah. Jenengan tadi berangkat tindak mriki izin bapak mboten Bu? Izin. Pak mau ngaji dulu, cium tangan. Top itu Bu. Nyanyi ngoten nah. Oh alhamdulillah, solihah semua orang sini ke. Minimal kan pas di sini solihahnya kan. Ya Allah, semoga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Akhlak. Pernah ada pembahasan tentang cium tangan anak pada orang tua. Itu kan ada yang nggak sepakat. Ada yang nggak sepakat Bu. Saya punya teman akrab itu sampai hari ini itu nggak sepakat dengan cium tangan. Makanya ketika kalau satu forum gitu, beliau menghindari pembahasan itu karena tahu saya berseberangan dengan beliau. Bagi saya harus itu diajarkan anak-anak cium tangan. Tanda tawaduk, tanda ikhtiram, memuliakan seorang istri pada suami itu beda sikapnya. Jangan disamakan. Itu perintah Allah loh. Pernah dengar nggak hadis Nabi? Seandainya boleh seorang manusia sujud pada manusia lain, aku perintahkan para istri sujud pada suaminya. Pernah dengar nggak itu hadis itu? Maka kira-kira kalau kemudian nyeneni bapaknya arek niku angsal mboten Bu? Dan angsal ta mboten? Langsung gak jawab, pilih diam saja Ustaz. Kalaupun salah, ada akhlak mengingatkannya. Hadirin disitulah bapak juga begitu. Jangan kasar sama ibu-ibu, nggak boleh Pak. Ada akhlaknya. Rasulullah aja manggil istri baginda kan dengan panggilan kesayangan. Pernah dengar nggak panggilan pada Bunda Aisyah? Ya Humairah. Karena pipinya kemerah-merahan. Jadi kalau pas rodok setengah rodok, kalau istilah kita gondok lah wis. Langsung merah ngoten to. Jenengan ngoten aku nek gondok abang ngoten iki, Pak. Napa biru? Wah, beda nek ngoten mungkin gak celuk yo kamai Pak, diganti lain. Jadi dan jangan terus terang, mentang-mentang istrinya rodok gelap diceluk ajar aswat misalkan, jangan Pak. Jangan, panggil kesayangan gitu nggih. Baik, lanjut lagi sedikit lagi, zikir dengan hati dan lesan. Nah, tadi karena dalam tafsir As-Sa'di tadi syukur tadi yang terkait tentang kelanggengan nikmat tadi. Maka orang-orang yang ingat Allah, ini caranya ternyata. Berarti kalau saya globalkan itu adalah lesan dengan banyak zikir, memuji Allah, mengingat Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah, hati dengan mengingat Allah, dengan pandai bersyukur, menerima nikmat dengan ridho, dengan cinta, bahkan perbuatan semakin taat pada Allah, sholatnya nambah, tambah sunnah-sunnahnya. Itulah orang-orang yang sedang zikrullah. Hadirin Allah, akhirnya saya simpulkan begini, lihat nih. Agar diingat Allah bagaimana caranya? Tadi nggih, agar diingat Allah mengingat Allah dalam hati, terus menyebut asmanya, terus mengingat Allah dengan anggota badan, taati perintahnya dengan ibadah-ibadah kita, kemudian apa? Berakhlak mulia, kemudian apa? Bersyukur atas nikmatnya, sabar dan berprasangka baik kepada Allah. Ini cara kita zikir kepada Allah. Kalau itu sudah kita lakukan,
yakin jenengan dapat ini. Pertama apa? Dapat pujian di tengah para malaikat. Bayangkan dipuji di antara malaikat jenengan, ampunan dari dosa, rahmat atau kemudahan atau solusi, penjagaan dari bahaya, dan diberikan langgengnya nikmat. Saabrek diberikan jenengan semua. Dimulai dari mana? Ayo berusaha. Lesannya banyak memuji Allah, banyak kalimat thayyibah, hatinya sing ridho, sing jangan suudzon. Allah datangkan apapun, berhusnudzonlah kepada Allah. Kemudian apa? Fisik, ibadahnya ditambahi, ditingkatkan. Terus akhlaknya diperbaiki. Belajarlah untuk menghormati yang lebih tua. Kan itu perintah Rasulullah loh. Tidak dianggap umat Nabi itu ketika apa? Tidak bisa menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang muda. Kan gitu. Maka hormati orang tua kita. Jangan sembarangan bentak-bentak orang tua. Jangan ngomong sembarangan sama orang tua. Dia lebih tua, apalagi orang tua kita. Dengan kakak kita biasakan menghormat. Itulah cara kita mengundang pertolongan Allah. Yang lebih muda kita sayang. Yang lebih nggak mampu dari kita jaga dia. Itu cara kita berakhlak, dan itu mengundang pertolongan Allah. Akhirnya semoga Allah memberikan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, dan akhirnya selamat caper kepada Allah. Apa caper itu? Cari perhatian. Dengan cara apa tadi? Lesannya banyak berzikir, banyak memuji Allah, kalimat-kalimat thayyibah. Hatinya ditata untuk husnudzon pada Allah, menerima nikmat dengan cinta. Kemudian badannya semakin taat, semakin baik akhlaknya, dan itu semua menjadi zikir kepada Allah sehingga Allah akan mengingat kita. Semoga manfaat bahasan kita hari ini. Tanya jawabnya di luar saya barangkali ya. Tanya jawabnya pakai WA saja. Baik, semoga manfaat. Kita mohon pada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban barakan ma tuhibbu rabbana wa tarda. Hamdan la yanqadi wa la yafid wa la yafna. Mil'u samawatika wa mil'u ardika mil'u ma bainahuma mil'u istamin syai'in ba'd. Adada ma hamidakal hamidun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Wassalawatu wassalamu ala abdika rasulika nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatami anbiya'ika wa rasulika khairatika min khalqik wa minika ala wahyika ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' lana hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala aiban illa satartah wala dainan illa qadaitah wala dhallan illa hadaitah wala maridan illa syafaitah wala mautan illa rahimtah wala mujahidan fi sabilillah illa nasartah wala hajatan min hawajid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa sartaha ya rabbal alamin. Allahumma rabbana iqdi hajatina min hawajid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana sahhil umurana wa hassil maqasidana ballighna ilaika arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan seluruh kaum muslimin ya Allah. Ya Allah, mohon putra-putri kami, mohon jadikan mereka putra-putri yang soleh dan solihah. Mohon jaga mereka ya Allah, jaga zahir batinnya ya Allah. Mohon jaga mereka dari mara bahaya dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, untuk keluarga kami dan seluruh kaum muslimin ya Allah, mohon selamatkan dari musibah bencana yang ada di sekeliling kami ya Allah. Bagi saudara kami yang saat ini kena musibah di Aceh, di Sumatera, dan terlebih lagi yang sebelumnya di Palestina, ya Allah, mohon jaga mereka ya Allah. Mohon ampuni salah khilaf mereka, mohon kuatkan mereka ya Allah, dan mohon berikan kesabaran kepada mereka ya Allah. Dan juga mohon ampuni kami yang mungkin hanya bisa mendoakan mereka dari jauh ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Allah, demikian kajian kita kali ini. Ini sebagai bagian akhir, saya perkenalkan, mungkin ada yang ingin nikah lagi, yang mau nikah boleh memanfaatkan kami menyelenggarakan kursus pranikah. Jadi ini bisa dimanfaatkan juga bagi keluarga-keluarga yang ingin memperbaiki hubungan dengan keluarga, dengan suami istrinya. Itu juga perlu untuk berilmu. Kenapa? Karena ternyata
untuk bahagia itu butuh ilmu. Tidak bisa bahagia tanpa ilmu. Itu semangatnya, spiritnya. Okay? Barangkali manfaat bisa disebarkan. Jangan sampai adik-adik kita menikah tanpa ilmu, nggak ngerti apa-apa, pokoknya nikah. Dikira nikah itu bisa bahagia tanpa ilmu, nggak bisa. Okay? Semoga manfaat apa yang kita bahas hari ini. Kita akhirin alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.